Baik, selamat pagi semua. Yang lainnya ada kemana? Ya? Terlambat sekali nih, sudah jam 8.30. 32 bah, 7.32. Baik, hari ini kita melihat tentang Thomas Aquinas, ya, puncak dari filsafat skolastik. Thomas Aquinas dikenal sebagai orang kudus dalam gereja Katolik. Dia seorang biarawan apa? Biarawan apa dia? Ya, Dominikan itu ordonya apa? Ordo Predicatorum. Ordo Predicatorum. Ya. Jadi Thomas ini adalah anak bangsawan. Dia ingat, dia anak bangsawan ya. Dilahirkan di Kestel. Kestel itu apa? Istana? Bukan. Kestel itu apa? Kestel. Kastil. Keluarga Roccasecca, itu Italia Tengah, orang Italia dia. Ya. Tahun 1224, dan dalam usia 5 tahun, dia sudah dikirim untuk mendapat pendidikan dalam biara Benediktin di Monte Cassino. Ya. Thomas Aquinas ini seorang biarawan Dominikan, tapi sejak kecil dia sudah mendapat pendidikan dari biara Benediktin, Ordo Sancti Benediktin. Jadi ada pengaruh Benediktinnya. Ya. Dia juga masih dalam usia yang sangat muda, masuk lingkungan universitas dan mempelajari artes liberal di Napoli, Neapel ini kayak di Prancis ya. Neapel. Mempelajari artes liberales. Itu semacam mata kuliah wajib untuk orang-orang yang mau berpendidikan saat ini. Saat berusia 17 tahun dia masuk Ordo Dominikan. Dan keputusan ini ternyata sangat ditentang oleh keluarganya, khususnya oleh ibunya yang tidak menghendaki putranya menjalani hidup sebagai seorang rahib miskin. Orang tua tidak mau. Dia mau jadi biarawan tapi orang tuanya tidak setuju. Berdasarkan cerita, dia itu pernah dikurung bersama seorang wanita supaya jangan jadi biarawan. Tapi terakhirnya dia bertahan dan tetap menjadi biarawan. Ya. Dia disandra, dalam tulisan itu dikatakan Thomas disandra oleh keluarga selama kurang lebih setahun. Jadi dia macam dipasangkan dengan seorang wanita supaya menggugurkan niatnya menjadi biarawan. Tapi Thomas Aquinas tetap bertahan. Ya. Akhirnya karena tekadnya yang membajah, dia diperkenankan untuk masuk biara dan meneruskan studinya di Paris, Prancis. Di sana dia menjadi murid Albertus Magnus yang sangat dihormati dan dikaguminya. Lalu dari Paris dia pindah ke Köln di Jerman. Albert membawa Thomas ke sana untuk tetap berguru padanya selama 4 tahun. Pada tahun 1252, Thomas kembali lagi ke Paris, memulai karirnya sebagai guru teologi. Jadi dia pertama-tama menjadi seorang guru teologi. Penting ya, guru teologi. Dia sangat menghargai tugas mengajar teologi di universitas. Dan untuk mengungkapkan makna tugas ini di hadapan tugas pastoral praktis, dia membandingkannya dengan tugas seorang arsitek di hadapan mereka yang membuat bangunan itu. Jadi, sebagaimana seorang arsitek memikirkan sebuah rancangan dan mengawas agar bangunan sesuai dengan rancangannya,
Demikian juga seorang teolog di universitas memikirkan rancangan yang mesti diwujudkan dalam karya pastoral biasa. Kalau demikian, tugas mengajar secara teoritis tidak boleh diabaikan hanya dengan alasan keterlibatan dalam bidang pastoral praktis. Jadi, teologi ini ibarat arsitek dalam hubungan dengan pastoral praktis. Jadi besok-besok setelah terjadi pastor, sudah jadi imam, jangan bilang saya sudah sibuk dengan pastoral jadi tidak perlu baca lagi. Nanti akhirnya jadi bodoh. Orang datang bawa kasus-kasus, kamu hanya tenganga saja. Terus baca terus, belajar terus. Dalam belajar itu sepanjang hayat. Jadi teolog itu seperti seorang arsitek yang terus mengawasi rancang bangun sebuah bangunan sampai selesai. Karena itu tugas mengajar secara teoritis tidak boleh diabaikan hanya dengan alasan keterlibatan dalam bidang pastoral praktis. Begitu dia jadi pastor pro, kita langsung sudah kita tidak usah pakai teori. Bahaya kalau langsung praktik tanpa teori. Bagaimanapun teori itu mendahului praktik, ya Pak. Teori dulu, baru praktik. Karena praktik ini berasal dari asumsi kamu. Asumsinya adalah teori. Kalau asumsinya benar, praktiknya benar. Kalau asumsinya salah, praktiknya pasti salah. Karena itu jangan pernah berhenti membaca waktu di tempat top nanti. Minat dan pengetahuan Thomas akan Aristoteles tidak hanya diperoleh dari Albertus Magnus, gurunya, tetapi juga dari pertemuan dengan sama saudaranya, Willem von Morbeke. Willem ini menerjemahkan sejumlah karya Aristoteles langsung dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Dan dengan ini dia dapat melengkapi pengetahuannya yang sebelumnya hanya didasarkan pada terjemahan bahasa Latin dari bahasa Arab. Dari sebelumnya ada Arab ke Latin, itu Aristoteles. Ini berkat jasa-jasa filsuf-filsuf Islam. Tapi kemudian bertemu dengan Willem van Morbeke, dia mengenal langsung dari Yunani ke Latin. Begitulah. Puncak karir Thomas tercapai pada keberadaannya yang kedua di Paris tahun 1269 sampai 1272. Pada waktu itu Thomas adalah guru yang sukses di antara semua guru teologi lainnya dan pendapatnya ditanyakan untuk semua persoalan yang muncul. Jadi dia menjadi semacam ensiklopedi hidup, ensiklopedi berjalan. Semua persoalan teologi ditanyakan pada Thomas. Dia juga melibatkan diri dalam berbagai diskusi yang hidup. Dan dari Paris, dia dipanggil oleh ordonya untuk merancang sebuah sistem studi teologi dari ordonya di Neapel. Dan dia mendapat, Thomas Aquinas ini pernah mendapat undangan dari Paus untuk menghadiri konsili Lyon, ya, konsili Lyon di Prancis. Dia mendapat undangan dari Paus sebagai seorang teolog, kan? Tetapi dalam perjalanannya ke Lyon, dia meninggal dunia, sian sekalian. Tepatnya di Biara Fasanova, antara Neapel dan Roma. Jadi dia tidak sempat menghadiri konsili Lyon, karena dalam perjalanan menuju Lyon, dia meninggal dunia. Walaupun memiliki pikiran yang tajam, Thomas dikenal sebagai seorang dengan kepribadian lembut dan ceria. Dan julukannya adalah apa? Apa julukan dari Thomas Aquinas? Dr. Angelicus. Doktor para malaikat, pengajar para malaikat. Asal usul dari julukan ini adalah dia itu mengembangkan pemikiran Dionysius dari Areopagita atau Pseudo Dionysius itu tentang malaikat dalam filsafat. Jadi itu mencoba menjelaskan apa itu malaikat. Salah satu hal yang pengajaran penting dari Thomas Aquinas adalah malaikat itu terdiri dari setiap spesies itu spesiesnya sendiri. Maksudnya malaikat itu tidak seperti manusia yang ada genus dan spesies. Setiap ciptaan malaikat itu spesiesnya sendiri, dia unik dalam dirinya sendiri.
Ya, tidak ada semacam kemalaikatan. Seperti kemanusiaan itu tidak ada. Kemalaikatan itu tidak ada. Yang ada itu adalah setiap individu itu adalah malaikat dalam dirinya sendiri, unik. Adalah spesies. Thomas ini menghasilkan banyak sekali tulisan yang telah dikumpulkan oleh berbagai orang pada berbagai masa di berbagai tempat. Dari karya-karya itu dibuat pembagian sebagai berikut. Ada komentar atas Aristoteles, itu seluruhnya ada 12 karya tentang Aristoteles. Jadi Thomas ini dikenal sebagai komentatornya Aristoteles. Dan bukan sekedar komentar, dia membaca lalu menafsirkan melalui pemikirannya sendiri terhadap pemikiran Aristoteles. Ya, Thomas ini menunjukkan sebuah kemajuan secara ilmiah dalam menafsirkan Aristoteles, karena dia memiliki lebih banyak sumber dan sudah lebih tegas dalam memaparkan gagasan Aristoteles untuk membedakannya dari apa yang menjadi pemikirannya sendiri. Untuk karya-karya Thomas Aquinas secara lengkap, kamu bisa cari di website yang namanya www.corpus-domesticum.com. corpus-domesticus.com. Di situ tersedia semua tulisan, semua karya Thomas Aquinas, yang terutama tentu saja aslinya dalam bahasa Latin, ada terjemahan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan seterusnya. Bahasa Indonesia yang belum, sayang sekali lah. Bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia belum ada. Ya. Karya-karya Thomas itu bisa diakses di Corpus Thomisticum. Ya. Banyak sekali karyanya yang bisa baca di sini. Ulasan-ulasan kecil tentang filsafat yang terpenting dari kelompok ini adalah tulisan berjudul Tentang Kesatuan Intelek Menentang Para Pengikut Averroes. Ya, ada beberapa karya dari Santo Thomas Aquinas. Dan tentu saja yang paling terkenal adalah Summa Theologiae. Ini karya utama dari Santo Thomas Aquinas. Ya. Dan buku keduanya adalah Summa Contra Gentiles, yang sering disebut sebagai Summa Philosophis. Summa Theologiae itu semacam rangkuman teologi dan filsafat dari Thomas Aquinas. Sementara Summa Contra Gentiles itu Summa Contra Gentiles artinya melawan orang-orang kafir. Contra Gentiles itu salah satu apologi berhadapan dengan orang Islam juga ada di situ. Contra Gentiles, Summa Contra Gentiles. Jadi ada dua summa besar dari Thomas Aquinas, yaitu Summa Theologiae yang bisa dibaca sebagai teks teologi maupun teks filsafat, tergantung dari sudut pandang yang mana, dan Summa Contra Gentiles. Walaupun merupakan seorang pengajar terkenal pada sebuah universitas kenamaan, Thomas senantiasa menekankan pentingnya mengajar untuk para pemula. Sebab itu dia sangat menekankan kesederhanaan dan kejelasan bahasa dan skema. Dia lebih mengutamakan kejelasan ungkapan daripada keindahan bahasa. Jadi yang paling strict to the point itu adalah tulisan-tulisan skolastik, terutama dari Thomas Aquinas. Strukturnya selalu mulai dengan otoritas, pernyataan dari otoritas, kemudian pernyataan pribadi atau tafsiran, lalu objection dan jawaban atas objection. Ya. Kalau besok-besok misalnya kamu meneliti salah satu tulisan dari Thomas Aquinas, entah itu Summa Theologia, Summa Contra Gentiles, atau Questiones de Veritate, itu kamu akan menemukan struktur yang sama. Ya. Nah, mari kita lihat beberapa gagasan utama dari Santo Thomas Aquinas. Si Dr. Angelicus ini. Yang pertama itu tentang akal budi dan iman atau filsafat dan teologi. Akal budi dan iman atau filsafat dan teologi. Bidang akal dan iman atau filsafat dan teologi dipisahkan secara tegas oleh Thomas. Dia benar-benar memisahkan ini. Ada iman, ada akal budi. Ada filsafat, ada teologi. Ya. Dalam bidang pengetahuan filsafat, Thomas ini bertolak dari keyakinan dasar bahwa ada sebuah dunia kenyataan yang teratur yang bisa kita kenal. Ya. Dengan ini dia berpegang pada kemungkinan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan objektif
Itu ada kemungkinan untuk sampai pada pengetahuan yang benar dan objektif. Jadi dia bukan orang idealis ya. Tidak seperti Immanuel Kant yang mengatakan kita tidak mungkin mencapai benda-benda secara objektif. Yang bisa kita capai hanyalah ide-ide kita. Itu Immanuel Kant. Thomas Aquinas bilang tidak. Kita bisa mencapai pengetahuan yang benar dan objektif tentang sesuatu. Thomas ini menolak secara tegas setiap filsafat yang meragukan pengetahuan yang benar. Dia menentang skeptisisme. Dia ini orang realistik ya. Realistik. Dia menulis seperti ini. Beberapa orang berpendapat bahwa kesanggupan akal kita hanya mengenal modifikasi-modifikasi yang dibuatnya sendiri. Karena itu, intelek hanya mengenal modifikasi subjektifnya sendiri, yakni gambar yang dibuatnya. Ya. Seolah-olah kita ini hanya kenal apa yang dihasilkan oleh otak kita sendiri. Ya. Karena ada pendapat seperti itu, dia berkata. Tetapi pendapat seperti ini mesti ditolak karena dua alasan. Ya. Intelek kita bukan mengenal apa saja, gambaran yang hanya ada dalam kepala kita saja. Tidak. Intelek kita benar-benar mengenal sesuatu yang objektif di luar. Ya. Ada dua alasan. Ya. Pertama, ilmu apabila kemampuan berpikir kita hanya mengenal spesies yang subjektif yang ada di dalam jiwa, maka ilmu pengetahuan tidak dapat merujuk pada objek-objek yang ada di luar pemikiran itu sendiri. Wilayah jangkauannya hanyalah forma-forma rohania yang subjektif ini. Ya, itu berarti ilmu pengetahuan tidak mungkin. Kita tidak bisa tahu sesuatu yang ada di luar. Wilayah jangkauannya hanyalah forma-forma rohani. Ya, yang kedua, yang menjadi konsekuensi dari interpretasi subjektivis atas kesanggupan mengenal manusia adalah bahwa segala sesuatu yang dikenal adalah benar dan bahwa dua pernyataan yang saling bertolak belakang juga sama-sama benar. Sebagai konsekuensi pandangan yang subjektif, dan berat sebelah ini adalah tidak adanya perbedaan antara benar dan salah. Jadi begini, Thomas Aquinas ini menolak kebenaran subjektif. Menurut dia harus ada kebenaran objektif. Yang ada itu adalah kebenaran objektif. Apa? Objektif. Artinya objektif, bukan subjektif. Karena apa? Kalau ada kebenaran subjektif, maka tidak ada beda antara benar dan salah. Karena setiap subjek yang berpikir itu kebenaran berpikirnya sendiri. Jadi, Frater A, misalnya Pedro Babis berpikir tentang sesuatu benar. Frater B berpikir tentang sesuatu benar. Ya, tidak ada beda, tidak ada yang salah. Kebenaran bersifat subjektif. Dan demikian berarti tidak ada kebenaran sama sekali. Ya. Karena semua bisa benar. Dan itu tidak bisa. Itu ditolak oleh Thomas Aquinas. Harus ada kebenaran yang objektif. Ya. Darinya intelek mengenal gambar-gambar, menginterpretasikannya. Ya. Jadi walaupun pengetahuan kita merujuk pada kenyataan yang objektif, mesti dikatakan bahwa sebelum seluruhnya itu belum seluruhnya. Ya. Di atas objek yang diketahui melalui filsafat masih ada kebenaran adikodrati. Jadi ada kebenaran kodrati. Jadi Thomas Aquinas menolak kebenaran subjektif. Karena menurut dia kebenaran subjektif tidak logis, bertentangan dengan logika. Jadi harus ada kebenaran objektif. Tapi pengetahuan kita akan kebenaran objektif belum cukup. Masih ada satu, yaitu kebenaran adikodrati. Adikodrati. Apa itu kebenaran adikodrati? Kebenaran adikodrati tidak dapat digapai hanya dengan mengandalkan kemampuan akal budi manusia, akal alamiah manusia. Karena dunia adikodrati itulah yang mendasar dunia, maka mengetahui kebenaran adikodrati ini merupakan syarat untuk memahami dunia secara menyeluruh. Jadi kita sudah bisa tahu kebenaran-kebenaran objektif, kursi, meja, pohon, bintang, matahari, bulan, dan seterusnya, laut, gunung, air, udara, dan seterusnya. Tapi itu belum menyeluruh. Masih ada satu kebenaran yang harus diketahui supaya bisa mengenal keseluruhannya secara objektif. Belum holistik,
kalau masih berpegang pada kebenaran kodrati saja. Harus tahu juga kebenaran adikodrati. Jadi ada dua jenis kebenaran menurut Thomas Aquinas. Jadi pengetahuan yang adikodrati itu hanya dianugerahkan kepada manusia dalam wahyu yang harus diterima dalam iman. Nah, ini penting. Sampai titik ini penting. Ya. Kita kenal kebenaran, iya, kebenaran objektif, tapi itu belum seluruhnya. Ada kebenaran adikodrati dan itu hanya dianugerahkan di dalam wahyu dan hanya bisa diterima melalui iman. Tidak bisa pakai argumen lagi. Contohnya adalah Trinitas. Tuhan mengatakan bahwa ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tidak pakai argumentasi, itu harus diterima. Dan itu kebenaran adikodrati. Tidak dicapai melalui akal budi. Itu yang diterima melalui wahyu. Dari wahyu lah kita tahu bahwa Allah itu Tritunggal, bukan dari penalaran manusiawi. Meskipun kemudian penalaran manusiawi bisa mencapai seperti itu, tapi itu pertama-tama bukan hasil penalaran manusiawi, tapi adalah wahyu dari Tuhan sendiri yang harus diterima dengan iman. Ya. Jadi pengetahuan adikodrati yang membantu manusia untuk mengalami pengetahuan yang menyeluruh itu hanya bisa diterima melalui wahyu, dianugerahkan kepada manusia melalui wahyu yang harus diterima melalui iman. Dalam hal ini, filsafat dan akal budi berperan sebagai preambulum fidei. Preambulum itu bahasa Latin artinya berjalan sebelum. Pre di depan atau sebelum, ambulum berjalan, fidei iman. Pengantar untuk memahami iman. Jadi filsafat ini pengantar untuk memahami iman. Preambulum fidei. Ya. Sebagai preambulum, filsafat perlu diperlengkapi dengan teologi yang disebutnya sebagai sacra doctrina. Ajaran yang suci. Sacra doctrina. Preambulum fidei ini yang filsafat kita. Preambulum fidei. Preambulum fidei. Ini perlu dilengkapi dengan sacra doctrina, pengetahuan ajaran suci. Harfiahnya ajaran suci itu. Yang mengajarkan apa itu sacra doctrina? Sacra doctrina artinya sesuatu yang mengajarkan pengetahuan tentang Allah, manusia dan dunia. Teologi mengarahkan filsafat, tidak menggantikannya, sebab filsafat memiliki otonominya sendiri. Dalam hal ini ada otonomi. Ya. Oke, mari kita lihat sekali lagi rangkuman dari apa pandangan Thomas Aquinas tentang filsafat dan teologi. Yuk, seperti ini. Iman ada, akal budi. Oke. Nah, manusia ini melalui akal budi mengenal pengetahuan yang objektif. Tapi pengetahuan yang objektif ini belum pengetahuan seluruhnya. Pengetahuan yang menyeluruh itu membutuhkan pengetahuan adikodrati. Karena ini bersifat kodrati dari akal budi sendiri. Maka ada pengetahuan adikodrati. Adikodrati ini datang kepada manusia melalui wahyu yang harus diterima melalui iman. Nah, karena itu pengetahuan yang objektif yang berdasarkan akal budi atau filsafat itu sendiri adalah preambulum fidei, pengantar iman. Preambulum fidei. Preambulum fidei ini perlu dilengkapi dengan sacra doctrina. Sacra doctrina. Itu ajaran tentang Tuhan, manusia dan dunia. Di sacra doctrina ini teologi. Preambulum fidei ini filsafat. Keduanya punya otonomi masing-masing. Ini tidak ganti ini juga tidak ganti ini. Dia belajar filsafat, muku belajar filsafat. Belajar teologi, muku juga belajar teologi. Tidak bisa diganti. Jangan bilang saya skip filsafat, saya langsung ke teologi. Atau saya tidak usah belajar teologi, saya belajar filsafat. Saya tidak, harus dua-duanya.
Makanya di kurikulum kita ya langsung pengantar filsafat langsung dengan pengantar teologi. Begitu. Dua-duanya saling melengkapi untuk mendapatkan pengetahuan yang holistik, pengetahuan yang menyeluruh tentang segala sesuatu, segala kenyataan. Karena ada pengetahuan yang pengetahuan yang kodrati yang hanya bisa dicapai melalui akal budi, harus dilengkapi dengan pengetahuan adikodrati yang hanya bisa datang kepada kita melalui wahyu yang diterima melalui iman. Itu saja. Masing-masing punya otonomi tersendiri. Nah, sedikit berbeda dari Anselmus dari Canterbury yang berusaha menjelaskan semua artikel iman secara rasional. Jadi bedanya dengan Ansel Canterbury, menurut Anselmus dari Canterbury, semua artikel iman ini bisa dijelaskan secara rasional. Bedanya dengan Thomas Aquinas, ada artikel-artikel iman tertentu yang hanya bisa diterima dengan iman. Tidak bisa dijelaskan secara rasional. Misalnya, apakah dunia itu diciptakan atau kekal? Menurut Thomas Aquinas, entah dunia itu diciptakan atau dunia itu kekal, tidak bisa dibuktikan dengan argumen filsafat. Kita hanya tahu bahwa dunia itu diciptakan karena ada wahyu yang mengatakan bahwa dunia itu diciptakan. Kalau tidak, filsafat tidak bisa memberikan jawaban. Apakah dunia ini diciptakan atau dunia itu kekal? Argumen filsafat tidak bisa menjawab. Jadi menurut Anselmus dari Canterbury, seluruh artikel iman bisa dijelaskan dengan filsafat secara rasional. Tapi Thomas Aquinas berpikir lain. Menurut dia, ada artikel iman tertentu yang tidak bisa dijelaskan oleh filsafat. Itu tugas teologi. Filsafat tidak campur tangan lagi, karena akal budi manusia itu terbatas. Kamu otak yang terbatas mau omong tentang Tuhan. Ya, tidak bisa. Harus lepas, itu hanya bisa iman saja. Tuhan yang bisa kasih tahu bahwa ini begini. Gitu. Kamu otak yang kecil itu tidak bisa sanggup. Dia tunduk, dengar. Gitu. Ya, jadi Thomas justru membedakan secara tegas filsafat dan teologi. Beda tegas. Ya. Ajaran iman tidak dapat dijelaskan seluruhnya dengan mengandalkan penalaran alamiah manusia. Wilayah di luar jangkauan budi manusia itu adalah wilayah rahasia iman. Seperti doktrin Trinitas, inkarnasi, kebangkitan badan. Hal-hal ini adalah pengetahuan ilahi yang kita peroleh sebagai isi dari wahyu. Itu bukan dari penalaran logis, bukan. Ya. Kebenaran-kebenaran iman ini memang tidak dapat ditangkap oleh budi murni, tetapi tidak berarti bertentangan dengan akal. Sulit ditangkap karena terlalu besar, tetapi bukan berarti bertentangan, bertabrakan dengan logika. Tidak. Ya. Jadi Trinitas itu memang lebih besar dari akal. Misalnya Trinitas itu jauh melampaui akal budi, tetapi bukan berarti bertabrakan dengan akal budi. Tidak. Dia sulit dijangkau oleh akal budi manusia, tetapi itu tidak berarti langsung bertabrakan dengan akal budi. Bukan berarti Trinitas itu tidak logis, tidak. Dia tetap logis, tetapi dia jauh melampaui kemampuan logika manusia. Nah, kebenaran hanya satu. Kebenaran hanya satu, yaitu kebenaran yang berasal dari Tuhan. Baik filsafat maupun teologi, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Mau filsafat, mau teologi, mau fisika, mau kimia, mau geografi, PMP, ekonomi, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Ya, bukan dari otak manusia saja. Yang namanya kebenaran, karena Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri. Mau psikologi, mau biologi, mau apa lagi. Semuanya itu kebenarannya datang dari Tuhan. Ya. Argumen-argumen yang diangkat untuk melawan dari perspektif akal murni akan bertentangan sendiri dengan prinsip-prinsip terakhir dari akal itu sendiri. Ya. Sebab itu, argumen-argumen seperti ini sebenarnya dapat ditanggapi dengan akal sendiri. Dan inilah yang senantiasa diangkat Thomas dalam diskusinya melawan orang-orang tidak beriman dan para penganut heresi. Ya.
Ada juga ajaran-ajaran iman yang dapat dikenal langsung oleh akal budi manusia. Jadi ada ajaran iman yang sulit ditangkap oleh akal budi, tetapi ada ajaran yang langsung bisa ditangkap oleh akal budi. Ya. Misalnya bahwa Tuhan itu ada. Ya. Bahwa Tuhan hanya satu. Itu bisa dibuktikan dengan akal budi. Tidak perlu wahyu untuk tahu seperti itu. Dengan otak saja manusia bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Dengan otak saja manusia bisa tahu bahwa hanya ada satu Allah. Tetapi banyak orang memang tidak dapat sampai pada ajaran-ajaran ini dengan kemampuan akalnya karena berbagai alasan. Ya. Misalnya karena kemalasan berpikir, karena kebodohan, atau karena kesibukan lain dalam hidup. Misalnya sibuk dengan sosial media, tidak belajar lagi. Karena itu, kebijaksanaan ilahi memutuskan untuk mewahyukan juga kebenaran-kebenaran ini. Ya. Jadi maksudnya begini. Ada juga kebenaran ilahi yang sebenarnya bisa dijangkau dengan akal budi saja, akal budi doang bisa. Tapi ada orang yang malas, ada orang yang bodoh, ada orang yang sibuk, maka Tuhan memutuskan juga untuk mengungkapkannya melalui wahyu. Seperti hanya ada satu Allah, itu bisa dipakai akal budi saja. Lalu apa? Tuhan itu ada, itu bisa pakai akal budi saja bisa. Nah, bagian ini yang dinamakan teologi natural. Bagian-bagian ini yang murni akal budi ini yang bisa dipakai sebagai senjata untuk melawan ateisme. Kita bisa pakai wahyu untuk melawan ateis. Kita bisa pakai yang akal budi. Kalau kita bangun langsung ambil ayat, orang ateis bilang buang itu buku dongeng itu kamu datang ajar saya. Tapi kalau kita pakai argumen akal budi saja, orang ateis juga, orang Kupang bilang tehedek. Ya. Dan literari dalam sejarah kekristenan hanya orang Katolik yang bisa sanggup menghadapi ateis. Kristen-Kristen lainnya tidak bisa. Hanya orang Katolik yang sanggup menghadapi ateisme, karena Katolik itu selain teologi wahyu, teologi biblis, ada juga yang namanya teologi natural. Itu teologi yang murni berdasarkan akal budi. Jadi ateis mau debat, mari sudah kita debat. Begitu. Jadi ateis itu takutnya dan orang Katolik, bukan Islam atau Protestan. Karena yang bisa membantai ateis hanya orang Katolik. Karena teologinya yang berdasarkan Aristotelian Thomistik. Itu baru bisa bantai ateis. Kalau kita pakai kitab suci, itu tidak bisa. Jadi sejauh akal budi bisa menemukan sejumlah ajaran iman, dia dapat membantu teologi dan menjadi ancilla theologiae. Pasti kamu sudah pernah dengar ancilla theologiae. Ancilla theologiae. Karena akal budi ini memang membantu. Masalahnya adalah kata ancilla. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pembantu atau pelayan. Konotasinya negatif. Pembantu. Saya ini hanya pembantu doang. Macam pembantu siapa? Nirmala Bonat yang kena siksa terus itu. Bukan seperti itu. Penolong teologi. Mungkin kata bahasa Indonesia yang lebih tepat penolong. Artinya bisa bantu. Penolong teologi itu lebih tepat. Kalau kita kata pembantu ini konotasinya negatif. Ya. Jadi saya anjurkan kita pakai terjemahan penolong teologi. Filsafat adalah penolong teologi. Pembantu teologi, pembantu itu kata untuk bahasa Indonesia kata pembantu itu konotasinya negatif ya. Jadi kita pakai penolong. Kalau penolong, saya punya sesuatu sehingga saya bisa tolong Anda. Ya. Tolong buatkan saya kopi misalnya. Itu artinya kamu punya tenaga. Tapi kalau perintah, buat kopi. Itu budaknya, pembantunya begitu. Tapi kalau minta tolong, jadi kita pakai istilah filsafat adalah penolong teologi. Filsafat teologi tanpa filsafat tidak bisa apa-apa. Ya, tentang apa? Sampai pada ancilla teologi. Juga filsafat dapat membantu untuk menepis berbagai argumen yang dilontarkan melawan iman. Jadi ini untuk apologi, kepentingan apologi. Filsafat bisa menepis berbagai argumen. Karena orang berargumen melawan iman kita,
kita balas juga dengan pakai filsafat untuk berargumen. Nah, itu pentingnya filsafat di situ. Ya. Bukan orang argumen kita tengah saja. Oh, kamu itu menyembah patung ya? Iya, menyembah patung. Terakhir kamu malu jadi Katolik, jadi kamu pindah saja jadi Islam. Begitu. Tidak bisa. Karena filsafat dengan berargumen, kita periksa orang-orang yang menentang iman Katolik misalnya. Kamu pakai argumen apa? Mari kita lihat argumen kamu. Logis atau tidak? Begitu. Kalau tidak logis, makan itu argumen. Jadi filsafat ini membantu kita untuk menepis berbagai argumen yang dilontarkan melawan iman. Ya. Tetapi dalam hal ini filsafat mesti berani membatasi diri dan menyadari keterbatasannya. Sampai pada titik ini. Filsafat harus berani menyadari keterbatasannya. Ada hal-hal yang filsafat tidak usah campur tangan. Harus tahu diri. Banyak filsuf yang sebenarnya tidak tahu diri. Terlalu mengurus yang bidang yang merupakan pengetahuan adikodrati. Yang tidak bisa pakai argumen lagi. Itu memang benar-benar harus tunduk dan terima. Ya. Dan dalam Katolik itu jelas, gereja Katolik itu jelas. Ada yang sesuatu yang bisa kita perdebatkan sampai kiamat. Tapi ada sesuatu yang hanya bisa tunduk dan terima. Ya. Ada dua bidang ini yang penting. Ada hal-hal yang kita bisa demokrasi, debat sana sini, tapi ada hal-hal yang hanya bisa dengan terima. Artinya filsafat punya keterbatasan. Karena manusia itu terbatas, filsafat juga terbatas. Sampai pada titik tertentu harus ada loncatan iman kepada waktu. Di jenjang inilah yang dinamakan iman. Orang berani melompat. Seperti jalan ketemu jurang. Kau mau balik ke sini atau mau lompat ke sana. Nah, lompat ini butuh keberanian. Loncatan iman. Filsafat tidak dapat membuktikan kebenaran-kebenaran ilahi itu. Dia hanya dapat mematahkan argumen-argumen kontra iman yang dilontarkan. Jadi, dalam keterbatasannya, misalnya tentang Trinitas, filsafat tidak sanggup sepenuhnya menjelaskan Trinitas. Kamu mau putar balik bagaimana tidak. Tetapi, ketika orang berargumen melawan Trinitas, dengan filsafat kita bisa membantai argumen yang melawan Trinitas. Jadi Trinitas ini diwahyukan Tuhan kepada kita. Filsafat saja filsafat doang tidak sanggup menjelaskan sepenuhnya Trinitas. Tapi begitu ada argumen yang melawan Trinitas, filsafat bisa bantai kesemakmuran ini, kesehancur argumen yang melawan. Pentingnya di situ. Karena orang yang berargumen melawan Trinitas pasti punya punya asumsi, premis dan kesimpulan. Jadi orang filsafat kan langsung bisa, oh premis pertama kamu apa? Premisnya benar atau salah? Kalau premisnya salah ya kesimpulannya pasti salah. Kalau seluruh premisnya benar juga kesimpulannya harus bagaimana, bukan langsung mengikuti. Jadi periksa logikanya. Itu fungsi filsafat di situ. Jadi kita tidak bisa jelaskan sepenuhnya Tuhan itu buat apa di surga ya. Siapa cek Tuhan di surga sana. Tapi begitu orang tanya dan surga itu tidak ada, orang siap. Nah, kau premis apa sih? Kita langsung bantu. Surga ada. Nah, tidak ada surga dan seterusnya. Itu kita bisa bantu. Tapi untuk masalah Tuhan buat apa di surga, kita nanti buat apa di surga, itu bukan urusan kita. Kalau diwahyukan kita lihat, tapi kalau tidak diwahyukan selesai. Nah itu tentang filsafat dan teologi. Silakan kalau ada komentar, pertanyaan, please. Tentang filsafat dan teologi. Jadi sampai sini jelas ya. Perbedaannya dengan Anselmus Canterbury, ingat, Canterbury, si Anselmus ini menyatakan bahwa seluruh iman Kristen bisa dijelaskan dengan akal budi. Thomas Aquinas bilang no. Ada bagian tertentu yang bisa dijelaskan oleh filsafat, ada bagian tertentu yang hanya bisa diterima dengan iman. Ya. Jadi menurut Aquinas, teologi itu ilmu yang paling tinggi, pengetahuan yang paling tinggi, teologi. The highest science is theology. Filsafat itu ada di bawah teologi. Filsafat ini terbatas karena akal budi manusia itu terbatas. Beberapa kebenaran hanya bisa datang melalui wahyu. Dan itu urusan teologi, bukan lagi urusan akal budi manusia. Sementara Anselmus mengatakan tidak, semuanya bisa dijelaskan. Aquinas tidak setuju. Dan menurut kamu siapa? Kamu ikut Canterbury atau ikut Thomas Aquinas? Silakan. Ada komentar? Silakan.
Ya. Oke, jadi begini ya, Aquinas itu menekankan otonomi ya, otonomi dari filsafat dan otonomi dari teologi. Tapi kebenaran yang mau dicapai itu hanya satu kebenaran saja yang datang dari Tuhan. Nah, kamu menggunakan kata jembatan, ya. Itu sebenarnya beda semantik saja. Jembatan itu kan membantu Anda untuk berpindah dari politeknik yang di Liniba itu ke sana Hypermart sana. Itu membantu Anda untuk berpindah. Jadi beda semantik. Meskipun mungkin Anda menjelaskan, Anda mencoba melihat secara berbeda, tapi Anda sudah dapat poinnya apa yang dikatakan oleh Aquinas. Ya. Mungkin ada sedikit menolak ungkapan ansila teologi ya, karena memang penolong ini konotasinya memang negatif. Penolong seolah-olah kamu tidak bisa jadi 01, kamu hanya bisa jadi 202. Kamu tidak bisa jadi gubernur, kamu hanya dari wakil saja, begitu. Ya. Seolah-olah ini filsafat hanya wakil gubernur itu yang teologinya. Tapi penolong maksudnya, ya penolong yang seperti tadi kamu ungkapkan dengan kata jembatan itu. Ya. Mungkin Anda mau mencoba mengungkapkan secara lebih positif, ya saya setuju. Filsafat punya otonomi, itu tegas Aquinas. Dengan cara berpikir yang kritis, seperti tadi kita katakan, dia siap membantai argumen yang berusaha untuk melawan artikel iman. Jadi di sini dia menolong teologi, tapi juga dia membantu untuk menjelaskan orang-orang yang tidak beriman tentang artikel iman. Ya. Misalnya, kenapa Allah itu harus 3 pribadi? Itu bisa dijelaskan. Tapi dia tidak sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu harus 3 pribadi. Tapi dia bisa menjelaskan kenapa Allah itu harus 3 pribadi. Karena kesimpulan bahwa Allah itu 3 pribadi itu datang dari wahyu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, filsafat membantu menjelaskan kepada orang yang tidak percaya. Itu tidak percaya kenapa? Argumen kamu apa? Ternyata argumen begini. Ya, filsafat dengan seperti apa? Berpikir yang kritis, struktural, logis, itu bisa membantu semua argumen-argumen yang tidak jelas. Artikel iman, kelihatannya iman ini macam menghayal, halusinasi saja. Tapi filsafat siap di depan untuk membantah argumen-argumen yang melawan iman. Misalnya Ekaristi. Ya, kalau kamu baca Aquinas banyak tentang Ekaristi, tentang gereja, tentang apa lagi? Kepausan, keperawanan Maria, apalagi penciptaan dunia creatio ex nihilo. Kenapa harus ex nihilo dan seterusnya? Kenapa harus ada kebangkitan badan? Kenapa kalau salah satunya misalnya, apakah orang kudus bisa mendengarkan kita kalau kita berdoa? Ya kan? Bunda Maria itu kan orang dari teman-teman yang tidak Kristen yang lain, mereka, kamu berdoa kepada Bunda Maria, 5.000 orang misalnya berdoa kepada Maria di gua yang sama, itu Bunda Maria mau dengar ambil siapa? Itu kan pertanyaan seperti itu kan? Dia mau sanggup, Bunda Maria bukan Tuhan sehingga dia bisa maha tahu. Jadi dia mau sanggup dengar ambil siapa, frater kah, suster kah, atau anak-anak ini mahasiswa yang datang di gua itu. Maria mau dengar ambil yang mana? Dia kan manusia yang terbatas. Tapi itu bisa dijelaskan sih, itu bagian teologi. Tapi berdasarkan argumen filosofis. Misalnya, orang yang sudah meninggal itu kan sudah tidak tergantung dari sense kan, panca indera kan. Pengetahuannya sudah seperti Tuhan. Apakah Maria itu omniscience? Iya, dia omniscience bukan dari dirinya sendiri, tapi dari pemberian Tuhan.
Semua orang kudus itu seperti itu. Dia omniscience bukan dari kekuatannya sendiri, tapi karena dijadikan omniscience oleh Tuhan sendiri. Penjelasannya panjang. Kamu bisa baca di Summa Theologia. The next, siapa yang mau komentar lagi tentang filsafat dan teologi? Ya, pengamatan yang cermat. Karena kita harus ingat, Pak, Aquinas itu pertama-tama seorang teolog. Ya. Jadi konsentrasinya sebenarnya di teologi. Nah, yang penting di sini adalah bagi Aquinas rahmat menyempurnakan kodrat. Rahmat menyempurnakan kodrat. Nah, dalam hubungan dengan filsafat dan teologi atau iman dan akal budi, rahmat ini berupa wahyu dan menyempurnakan kodrat yang adalah akal budi. Tepat, itu tangkapan yang cermat. Rahmat menyempurnakan kodrat. Beda sekali ada teologi, misalnya beberapa teolog Protestan yang mengatakan ada distingsi antara rahmat dan kodrat. Karena itu kalau kodrat yang sudah rusak, dia tetap rusak sampai selama. Tapi Katolik, kodratnya itu hanya terluka dan rahmat datang menyembuhkan yang terluka. Jadi, ya, tangkapan yang benar sudah lebih bergeser ke sebenarnya yang basic pemikiran Aquinas di situ untuk mendasarkan filsafat dan teologinya adalah karena iman itu kan rahmat dianugerahkan kepada kita, dan iman itu yang menyempurnakan pengetahuan kodrati kita. Kodrati. Jadi frater kalau mau belajar untuk benar-benar menjadi orang yang cerdas, harus juga berdoa dan baca kitab suci. Artinya kesimpulan yang kalau bisa kita tangkap dari Aquinas kan. Tidak bisa hanya mengandalkan baca buku, tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah merayakan Ekaristi. Karena rahmat Tuhan itulah yang menyempurnakan kodrat akal budi kita. Sehingga kita benar-benar menjadi cerdas yang benar-benar orang cerdas. Begitu. Menurut Aquinas. Dan program kita di seminari sudah mengakomodasi itu semua. Frater pagi-pagi harus ibadat dan misa pagi dulu sebelum duduk manis di bangku kuliah sambil mengantuk. Oke. Ada lagi komentar? Tidak ada, kita lanjut. Satu. Oleh? Ya. Ya. Ya, betul. Ya, tentang keabadian dunia. Itu benar.
Benar, karena Aristoteles juga tidak menerima immortalitas jiwa ya. Oke, nanti dijelaskan sedikit. Ya, namanya abad pertengahan itu kan orang hati-hati kan. Kita harus tahu situasi abad pertengahan. Orang selalu hati-hati, dia selalu mencium kalau ada heresi di mana segera tindakan. Itu bahaya. Apalagi kalau orang-orang yang berpendidikan seperti para sekolah seperti Aquinas. Jadi beberapa ya memang di dua sekolah dalam gereja Katolik abad pertengahan itu Fransiskan dan Dominikan ya. Fransiskanes dan Dominikanes. Ada yang menarik di sini, frater-frater, kalau kamu belajar bahasa Latin. Dominikanes ini kan artinya para Dominikan kan. Tapi orang memplesetkannya menjadi dua kata. Domini artinya kanes, anjing. Dan Dominikanes itu semacam anjing penjaganya Tuhan. Siap menggonggong kalau ada yang begitu. Dominikanes, maksud diplesetkan orang diplesetkan. Dominikanes, Domini Tuhan, kanes itu anjing kan. Bentuk plural dari kanis. Kanis kan anjing. Bukan Canisius. Di sini ada Canisius lain daripada kanis. Ya, Dominikanesnya. Jadi orang pada saat itu yang berhati-hati dengan Aristoteles yang seperti diungkapkan oleh Brian tadi itu tentang keabadian dunia. Nah, sampai pada titik ini Thomas Aquinas berkata bahwa kita hanya tahu bahwa dunia itu tercipta, creatio ex nihilo, itu bukan dari filsafat. Karena filsafat bisa saja argumen, bisa saja pro keabadian, bisa juga pro creatio ex nihilo. Kita hanya bisa tahu secara pasti itu karena ada wahyu tentang creatio ex nihilo. Ya. Jadi Aquinas itu sebenarnya penafsir yang juga memasukkan pemikirannya sendiri. Jadi katakan penafsir original dari Aristoteles. Makanya gabungan pemikirannya yang menjadi kemudian dibaptis menjadi Kristen itu namanya Aristotelian Thomistik. Aristotelian Thomistik. Ya. Jadi kalau Aristotelian Thomistik itu kerjasama di sini tidak ada yang bisa lawan tadi. Itu namanya filosofia perennis. Filosofi perennis artinya filsafat yang abadi. Pemikiran-pemikiran yang benar-benar menjadi basis. Lu mau putar balik di mana-mana juga terakhir akan berbasis kepada Aristotelian Thomistik. Salah satu versi ini versi realisme. Nanti ada versi realisme eksistensialis. Ada versi idealisme itu lain lagi. Versi materialisme dari Marx lain lagi. Begitu. Tapi kalau versi realisme eksistensialisme ini Aristotelian Thomistik. Nah, untuk sampai pada itu kita bicara lagi tentang metafisika. Realisme, apakah yang masuk akal? Realisme atau idealisme? Materialisme atau apa begitu? Jadi Aristoteles saja itu pasti akan ditolak oleh banyak orang. Orang-orang Islam misalnya dengan tegas mengatakan kami tolak tafsiran termasuk tafsiran Ibn Rus dan Ibn Avicenna terhadap Aristoteles. Mereka lebih mengandalkan pengetahuan langsung dari Tuhan, wahyu langsung kepada nabinya Muhammad daripada pemahaman Aristoteles. Dan teman-teman kita yang Protestan itu selalu menggonggong ke Katolik karena katanya Tuhan kita Tuhan Aristotelian. Tuhan Aristotelian Thomistik. Bukan Tuhan kitab suci. Tapi ya kita duduk dulu supaya bicara. Seperti tadi. Jadi banyak Tuhan Katolik itu adalah Tuhan Aristotelian yang dilanjutkan oleh Thomas. Tapi sebenarnya Thomas ini bukan sekedar Aristotelian, dia juga Augustinian dan pendahulu-pendahulu. Kalau kamu sedikit mau membaca tulisan-tulisan Thomas, dia selalu mulai dengan entah tulisan seorang bapak gereja terkenal seperti Agustinus atau sebuah ayat dari kitab suci. Dia otoritasnya jelas. Dia pakai otoritas dulu baru dia mainkan sebuah yang mengganggu. Objection and reply to objection. Objection maksudnya penolakan atau keberatan. Lalu jawaban saya atas keberatan. Respondeo, saya menjawab bahwa itu mati kutu orang yang membaca. Menarik memang menarik. Hanya memang itu sudah ancient ya. Evolusi pemikiran terus berkembang sehingga gaya seperti itu orang tidak mau pakai lagi. Tapi persis seperti itu. Nah, Aristoteles Thomistik, iya benar.
sempat ditolak, tapi kemudian pada akhirnya gereja secara resmi menyatakan bahwa secara kanonik, frater-frater harus tahu, untuk ditabiskan menjadi imam, Anda harus dididik dengan latar belakang filsafat Thomistik. Itu hukum gereja. Anda harus tahu. Anda mau belajar semua, Anda mau tertarik dengan jenis filsafat apa saja, Anda wajib mengetahui filsafat Thomistik Aristotelian. Itu hukum kanonik gereja. Ada ensiklik Aeterni Patris kalau tidak salah ya. Itu menyatakan bahwa filsafat Thomas Aquinas adalah filsafat wajib untuk orang Katolik. Ya, ibu filsafat. Jadi sebagai orang Katolik kau harus tahu filsafat Thomistik supaya bantai orang-orang yang anti terhadap Thomistik. Jangan hanya pastor-pastor saja. Terakhir pastor-pastor kewalahan tidak ada yang bantu di luar. Sudah mau merayakan sakramen harus bantai lagi orang-orang yang membantah ajaran Katolik. Harus ada mulai ibu-ibu filsafat dan saudara-saudaranya yang lain yang bukan lagi frater. Ya. Itu tugas kalian. Ya begitu ya. Dia memang sempat ditolak dulu, kemudian akhirnya ditegaskan melalui beberapa ensiklik. Termasuk yang masih saya ingat itu Aeterni Patris. Aeterni Patris, kamu bisa cari. Ya, kalau ini Aeterni Patris kayak dari Pius berapa atau Paulus. Aeterni Patris, tapi yang paling jelas itu dari Yohanes Paulus II, Fides Ratio. Didukung juga oleh Ratzinger, bukan Ratzinger, Benedictus ke-16. Oke. Begitu ya, Fides et Ratio. Jadi frater-frater untuk melanjutkan sebagai bahan pengayaan bisa baca dua apa ini? Dua ensiklik ini, Aeterni Patris dan Fides et Ratio. Saya punya tulisan itu ada itu hari untuk ini apa? Pesta Pereknya Roma Sibri, tapi tidak tahu itu buku muncul ke tidak. Saya tanya, dia kan bilang bukunya sudah terbit, tapi saya tidak lihat buku modelnya. Pernah ada yang lihat buku untuk ulang tahunnya Pesta Pereknya Roma Sibri? Judulnya apa ya? Bukan yang Roma Sibri pembuka kenangan, bukan. Saya tidak lihat buku, maka saya tanya dia, di mana itu buku? Karena ada tulisan saya satu di dalam tentang ini. Filsafat dalam karya pastoral begitu. Manusia yang benar, pokoknya nanti kamu baca sih. Oke. Ada lagi, silakan. Begitu saja, nanti masih ada pertanyaan kau cari tahu sendiri. Ya, ya. Dalam ajaran Summa Contra Gentiles dan Summa Theologica tentunya ada hukum alam dan hukum Tuhan. Bagaimana Thomas Aquinas menjelaskan keterkaitan antara hukum alam dan hukum Tuhan dan apakah hukum alam itu secara eksistensial terberi oleh Tuhan atau bagaimana dalam perspektif Santo Thomas Aquinas ini? Yang kedua ini mungkin hanya sekedar untuk penjelasan informasi dari Roma saja. Ada satu pernyataan Thomas Aquinas tidak hanya menjelaskan, tidak hanya menyajikan dunia sebagai hal yang nyata dan dapat diketahui, tetapi juga sebagai suatu refleksi dari hukum Tuhan. Sebenarnya apa maksud dari pernyataan ini? Maksudnya bagaimana? Pernyataan yang terakhir? Thomas Aquinas tidak hanya menyajikan dunia alamnya sebagai hal yang nyata dan dapat diketahui, tetapi juga sebagai suatu refleksi hukum Tuhan. Apa maksud? Suatu refleksi. Suatu refleksi dari hukum. Oke. Baik, yang kamu berbicara tentang hukum ya. Ya, kita kenal istilah dari Thomas Aquinas itu hukum kodrat. Hukum kodrat. Hukum kodrat itu maksudnya natural law. Natural law. Bahasa Latin dari kodrat itu natura, yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai alam, bisa diterjemahkan sebagai kodrat, bisa diterjemahkan juga sebagai hakikat. Ya. Jadi natural law atau lex nature itu adalah hukum yang apa ya? Dari kodratnya sudah seperti itu. Ya. Dan bisa disebut sebagai hukum ilahi itu sendiri. Ya, hukum ilahi itu sebenarnya hukum kodrat, hukum yang ilahi.
kata ilahi ini sudah terlalu teologis ya, tapi itu maksudnya hukum aturan yang terjadi karena adanya seperti itu. Ya, terjadi hubungan kausalitas dan dia memang harus seperti itu. Hukum kodrat secara kodrati, kausalitas, sebab akibat dan seterusnya menjadi sesuatu yang kodrat. Dari kodratnya dia harus seperti itu. Makanya ketika masuk ke dalam ranah moral, bicara tentang moral, hukum kodrat itu hampir identik dengan hukum ilahi di dalam dirinya betul. Ya, misalnya hukum kodratnya adalah bahwa laki-laki harus menikah dengan satu laki-laki menikah dengan satu perempuan. Itu kodrat dan ilahi. Lalu yang berikut, ya nanti kita akan lihat bagaimana pandangan Aquinas tentang hukum itu sendiri dan politik. Tapi untuk sekedar untuk menjawab komentar dan pertanyaan, menanggapi komentar Anda, ya dunia ini bukan saja secara objektif, tapi juga refleksi atas providentia Dei. Providentia Dei tepat. Lex natura itu adalah providentia, sebenarnya adalah penerapan dari providentia Dei. Providentia Dei ini maksudnya berdasarkan teori Aristotelian, garis Aristotelian, Allah itu kausa prima, kemudian ada kausa-kausa yang lain. Dan Tuhan tidak menjadi seperti tukang jam, tukang buat arloji, yang begitu dia buat habis arloji, kamu ambil arloji, dia tidak urus lagi ke arloji. Rusak kamu sendiri perbaiki. Jadi tidak ada hubungan lagi dengan arloji. Tuhan tidak seperti tukang jam. Tuhan tetap menyertai dunia ini dengan apa yang dinamakan providentia Dei. Kadang-kadang dia mengatur segalanya, dia sebagai kausa prima, menyebabkan segala sesuatu. Dan ada hukum sebab akibat, hukum fisika, hukum biologi, hukum ekonomi, hukum apa lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Pada suatu ketika, saat-saat di mana Tuhan rasa perlu, dia turut campur tangan, mengganggu hukum alam ini. Dan pada saat itulah yang dinamakan dengan mujizat. Dan mujizat itu sebenarnya campur tangan Tuhan mengganggu hukum alam. Hukum alamnya itu kan harusnya orang berdiri di atas air itu harus tenggelam. Tapi Tuhan campur tangan, berdiri di atas air tidak tenggelam. Jadilah mujizat Yesus berjalan di atas air. Hukum alam itu orang yang sudah terpisah, jantungnya sudah rusak, terpisah jiwa dan tubuh, ya sudah tidak bisa bersatu kembali, hidup kembali. Tapi dengan campur tangan terhadap hukum alam, ada mujizat kebangkitan orang seperti itu. Tapi Tuhan tidak bisa terus-menerus mengganggu hukum ini. Ya, tapi dia sudah atur semua akan berjalan, providensi dia. Hanya saat-saat perlu saja berdibuat. Kalau terlalu mengharapkan mujizat itu artinya terlalu mengharapkan kekacauan dunia. Hanya supaya kita percaya. Kita mau supaya Tuhan bikin kacau dunia supaya kita percaya bahwa Tuhan ada. Aneh kan? Hukum sudah teratur, kamu tidak percaya. Kamu mau yang kacau itu baru percaya. Mujizat itu sebenarnya esensi hakikatnya itu adalah Tuhan mencoba mengacaukan hukum yang sudah dibuatnya sendiri untuk membuktikan, menyatakan sesuatu. Ya kan? Nah, kita tidak bisa harap supaya tiap kali Tuhan datang ke kacau terus. Nanti kacau terus, akhirnya kacau. Satu dua kali cukup. Kalau tidak percaya, ke laut saja. Gitu. Mujizat itu memang untuk kita percaya. Tapi kalau kita terus-menerus meminta mujizat kan aneh. Sementara hukum. Jadi providensia Dei. Pernyataan kamu yang terakhir itu ada benarnya. Ya. Oke, sampai di sini tidak usah banyak-banyak dulu ya. The next, kita lihat struktur pertama, struktur dasar dari. Jadi kita lihat dulu tentang filsafat dan teologi. Oke, kita sudah pahami bagaimana pandangan Thomas tentang filsafat dan teologi. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan Aquinas tentang apa itu ada. Ya. What is being? Ini menarik metafisikanya ya. Nanti kamu berdalam lebih lanjut dalam mata kuliah metafisika yang jauh lebih menarik. Di sini kita hanya sebagai sejarah filsafatnya ya, sejarah pemikirannya. Bukan kita masuk metafisika secara totalis. Itu ada kuliah khususnya yaitu kuliah metafisika. Struktur dasar metafisika. Dari judulnya ini kamu mengerti kan tidak? Kalau kamu tidak mengerti kita tidak usah lanjut, bahaya. Struktur dasar dari metafisika.
konstruksi dasar dari metafisika. Konstruksi dasar dari sesuatu ada yang di seberang. Konstruksi dasar dari sesuatu yang di seberang kursi ini. Konstruksi dasar dari ada. Struktur dasar metafisika. Oke, metafisika itu adalah ilmu tentang segala yang ada sejauh dia ada. Bumi ada, oke. Presiden ada, oke. Dia ada, yang intinya dia ada. Winnie ada, oke. Frater ada. Ibu filsafat juga ada. Kipas angin ada, ya. Ikan ada, ya dia ada. Mobil ada, begitu. Sejauh dia ada kita periksa dia ada. Adanya itu yang kita periksa. Bukan dia mau ada seperti apa itu kita tidak peduli. Bahwa dia ada, nah itu yang kita periksa. Jadi apa itu struktur dasar dari metafisikanya Thomas Aquinas? Ens logical, ens logika, dan ens reale. Jadi struktur dasar itu menurut Thomas Aquinas itu ada ens reale, dan ens logika. Ens logika. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kita pakai kata apa ya? Saya tidak tahu nanti kalau kamu belajar metafisika dengan Pak Norbert kamu pakai istilah apa untuk menerjemahkan B atau N. Kamu sudah metafisika kan? Saya belum baca teksnya dari Pak Norbert dan belum tanya tinggi-tinggi, tapi banyak sekali kita bahasa Indonesia karena kurang. Maka N ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris menjadi being. Nah ini yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ada banyak sekali terjemahan. Ada Lawrence Bagus, ada siapa lagi? Anton Baker, masing-masing dengan terjemahan sini. Kita pakai pengada, oke. Pengada. Nah pengada ini seperti kalau misalnya bandingkan pengada bandingkan petinju dengan peninju. Yang dimaksud itu bukan peninju, tapi petinju. Bisa paham? Jadi yang pengada yang saya maksud itu sejajar dengan petinju. Dia tidak sejajar dengan peninju. Bisa beda kan? Peninju itu adalah orang yang meninju. Dia tidak harus profesinya adalah seorang atlet. Tapi petinju itu atlet. Dia mempersiapkan diri khususnya untuk metinju, dapat uang dari tinju. Karirnya adalah bertinju. Dan peninju itu ya, kamu ketemu di jalan tinju orang, kamu adalah peninju. Jadi pengada yang dimaksud itu seperti itu. Apa hakikatnya memberikan ada, berada. Profesinya, karirnya itu ada. Jadi sampai sini. Kadang-kadang kita terjemahkan secara sederhana sebagai ada. Ada ya. Oke. Jadi pengada atau ada. Tapi yang kita pakai being karena ada to be juga. Bahasa Indonesia yang terbatas yang harus kita. Kemudian nanti dalam kopula seperti I am, you are, he is, yang semuanya bisa diterjemahkan sebagai saya ada atau adalah. Tambah bingung. Kemudian ends, being, bahasa Inggrisnya, dan kita pakai pengada. Jadi di sini kita terjemahkan sebagai pengada real dan pengada logis. Atau ya lebih disederhanakan menjadi ada real dan ada logis. Kamu bisa tangkap. Jadi ada struktur dasar metafisik yaitu pengada real dan pengada logis. Jadi konsep dasar dalam metafisika Thomas itu ens atau being. Itu konsep paling mendasar. Manusia itu adalah being juga. Nah, dari konsep metafisikanya ini kita bisa bangun apa saja, literary apa saja. Misalnya pesawat itu apa, manusia itu apa, perempuan itu apa, negara itu apa, pasar itu apa. Pertama-tama dari being. Makanya setiap kali kalau kamu misalnya memeriksa sesuatu masalah, harus pahami metafisikanya. Beingnya itu apa sebenarnya. Misalnya kamu periksa tentang frater yang selalu keluar malam. Ya misalnya. Kamu harus periksa beingnya frater itu apa? Keluar malam terus kah? Keluar malam itu mau cari apa? Keluar malam untuk urus pacaran itu berarti menyalahi being seorang frater.
Karena tidak mungkin kamu belajar untuk selibat sambil pada saat yang sama belajar untuk menikah. Itu kan bertabrakan kan? Pacaran itu kan belajar untuk menikah. Sementara kamu mengarahkan diri untuk hidup selibat. Bagaimana kamu belajar selibat pagi hari, malam hari kamu belajar menikah? Ya, toh. Itu tidak jelas nanti. Ini mau nikah tidak jelas. Jadi kalau mau belajar untuk tidak menikah, fokus di situ. Belajar untuk menikah, fokus ke sana. Nah, jadi bingnya harus dijelaskan. Bingnya seorang misalnya ibu filsafat, bingnya memang bukan selibat. Jadi harus belajar untuk menikah dengan cara punya pacar. Sementara frater mau punya pacar untuk apa? Punya teman wanita iya, tapi punya pacar itu kan latihan untuk menikah sebenarnya. Kamu boleh punya teman wanita yang spesial, boleh, tapi jangan dipacari. Punya teman yang very spesial, oke lah, tapi bukan pacar. Esensinya beda kan. Kamu punya teman wanita itu sangat dianjurkan frater bergaul dengan wanita seakrab-akrabnya, tanpa harus memacari seorang wanita, menjanjikan dia bahwa kita akan membangun rumah bahagia impian. Berkawan seperti biasa, bahkan minta dia supaya doa ke kamu supaya jadi imam, begitu. Banyak orang-orang OMK yang senang seperti itu. Tapi kamu janji dong, nanti saya keluar ya. Padahal OMK-nya mau supaya frater nanti begitu, jadi imam nanti kami siap ini begitu. Fraternya tidak kurang PK. Fraternya langsung bilang, nanti kita besok anak berapa ya? Itu kamu mau selibat atau mau menikah tidak jelas. Ya, jadi konsep dasar dari metafisika, konsep dasar yang dimiliki Thomas adalah ens atau being. Ya. Ens ini, yang dimaksud dengan being ini atau pengada ini adalah apa saja yang ada. Rambut, kumis, HP, tas, jas, dan apa lagi? Bendera di lambang itu, kursi, lampu merah di sana, apa saja yang ada. Gubernur, SPK itu kan dan seterusnya, sesuatu yang ada. Apa saja yang ada. Yang ada, sesuatu yang ada ini dibedakan Thomas dalam yang ada secara logis dan yang ada secara real. Ditangkap. Segala sesuatu yang ada itu dibedakan oleh Thomas Aquinas menjadi ada logis dan ada real. Ada logis, ada real. Ada logis, ada real. Pasti kamu bisa sedikit sudah bisa tangkap. Ada yang logis dan ada yang real. Ada logis itu ada dalam pikiran. Ada real itu ada secara konkret. Jadi unicorn misalnya, tahu unicorn kan? Unicorn itu ada secara logis, tapi tidak pernah ada secara real. Nanti ada persoalan, nanti ada bahasan metafisika khusus nanti kalau kamu tertarik. Misalnya kamu kenal siapa? Harry Potter. Harry Potter itu ada logis atau ada real? Harry Potter kenal. Siapa yang tidak kenal Harry Potter? Celakalah kamu yang belum baca Harry Potter. Ya, yang belum baca Harry Potter silakan cari di drama dia baca. Harry Potter itu ada ulasan metafisikanya sendiri. Karena begini, dia itu memang ada dalam pikiran, tetapi bisa dipindahkan ke orang lain. Ya kan? Kamu baca buku Harry Potter dan kamu bisa membayangkan Harry Potter versi kamu sendiri. Kemudian kamu bisa ceritakan kepada orang lain. Lalu dia ada di dalam teks tertentu dan kamu bisa tunjuk ini Harry Potter. Itu analisa metafisikanya terlalu rumit. Tapi untuk sementara, apakah Harry Potter itu ada secara logis atau real? Ya, kita batasi dulu logis ya. Tidak usah komplikasi karena bisa diperdebatkan lagi. Tapi dia ada secara logis, ada dalam pikiran. Harry Potter tidak pernah ada dalam kenyataan, dia tidak ada secara konkret kan? Begitu. Oke. Lalu pengada logis ini yang ada dalam pikiran ini terungkap dengan menggunakan kopulatif esse atau to be atau bahasa Indonesia adalah grass is green. Ya, begitu. Rumput itu hijau. Sebagai kopulatif, esse ini berfungsi menghubungkan dua pengertian secara logis.
tanpa mengatakan bahwa relasi itu sungguh ada di dalam realitas. Mawar dan merah itu ada dua relasi yang dihubungkan dengan adalah. Mawar adalah merah. Bahasa Indonesia kadang abaikan. Jadi orang-orang Indonesia itu, kita orang Indonesia kurang peduli dengan metafisika. Ya kan? Mawar merah sudah cukup. Atau saya ada di sini. Ya, saya ada di sini mungkin masih baik, tapi kalau the grass is green atau the rose is red tanpa is, bahasa Inggris ini tidak bisa dimengerti. Tapi bahasa Indonesia bisa saja mawar merah. Selesai. Tidak perlu mawar adalah merah. Tidak perlu. Itu kan nampaknya aneh. Tapi kopulasi ini perlu. Ini yang pengada logis. Kopulasi yang ese ini is rose is red. Jadi ada dua hubungan antara rose, relasi mawar, dan relasi merah yang dihubungkan dengan kopulasi adalah. Dan ini adalah pengada logis. Dia hanya ada dalam pikiran. Ada yang logis. Karena dia berfungsi untuk menghadirkan dua makna yang memberikan relasi antara dua sesuatu lah. Mawar dan merah. Dia menghadirkan relasi itu dan mengadakan mawar merah. Mawar merah bisa ada karena ada kopulasi is ini. Ya. Maksudnya begitu. Jadi rose is red. Mawar yang merah kedua itu bisa menjadi itu karena bisa ada karena ini, tapi tidak ada lagi pikiran. Rose is red. Atau my bag is, begitu dan seterusnya. Is. Jadi mawar adalah, atau bahasa Latinnya est, kan kalau masih ingat yang belajar bahasa Latin, est. Atau bahasa Jermannya ist. Adalah atau est di sini merupakan kopula yang bertugas menghubungkan mawar sebagai subjek dengan merah sebagai adjektif atau predikat untuk mawar. Tetapi ini tidak mesti ada dalam kenyataan. Ya, isnya itu tidak harus ada dalam kenyataan. Mawar merahnya ada, tapi isnya di mana? So, lihat itu mawar merah, dia pun adalah ada di mana. Buku ini adalah milikku. Begitu bukunya di sini kan adalahnya di mana? Adalah itu hanya ada dalam pikiran sini. Adanya itu ada dalam pikiran. Tapi HP ini adalah milik saya. Tapi adalah ini mana adalah? HP dan saya ada, tapi adalah ini. Seperti itu. Hanya ada dalam pikiran. Nah, itu pengada logis ya. Ingat kopula seperti ini. The rose is red. Rose is red. Mawar itu merah. Begitu. Itu is yang ada di situ, itu pengada logis. Nah, ada yang namanya pengada real, yaitu being in reality. Being in reality. Ada yang memang konkret ada. Itu pengada real. Baik dunia maupun alam. Pengada ini ada, maksudnya dia eksis, ada dalam kenyataan. Ya, misalnya ballpoint. Apa? Ini namanya apa? Spidol. Ada dalam kenyataan. Ada dalam pengertian ini dikatakan untuk Allah dan dunia seluruhnya. Termasuk pohon, frater, ibu filsafat, laptop, HP dan seterusnya. Itu ada. Ada dalam pengertian ini dikatakan untuk Allah dan dunia, tetapi bukan secara univok, melainkan secara analog. Nah, penting lagi ini satu bahasa yang memusingkan kita. Ada. Ada real kan? Itu untuk Allah dan untuk dunia. Dunia termasuk kita manusia. Nah, masalah ini bukan univok ya. Univok itu maksudnya uni dan vox. Satu bunyi, atau maksudnya satu makna. Ada itu untuk Allah itu beda dengan Allah ada untuk dunia. Jadi Allah ada itu beda sama sekali dengan dunia ada. Sama seperti kita mengatakan Allah itu baik, beda dengan manusia itu baik, beda. Allah bicara beda dengan manusia bicara. Itu kata yang digunakan itu adalah kata analog. Analog itu maksudnya sama sekaligus beda pada saat yang sama. Kalau univok itu artinya memang sama. Kalau frater A makan,
itu univok dengan frater B makan, atau univok dengan Romo B makan, sama persis. Romo makan, bagaimana frater juga makan seperti itu. Ambil nasi, sendok di piring, kasih masuk di mulut. Tapi Tuhan makan, kalau kita mau gunakan analog, dengan manusia makan beda. Tuhan makan mungkin dengan cara apa kita tidak tahu. Atau Tuhan tidak makan, bagaimana kita tidak tahu. Nah, kata-kata itu akan muncul seperti dilahirkan, Tuhan dilahirkan, Allah Bapa, itu semua analog. Di sampai sini harus paham pengertian yang paling penting adalah analogi. Analogi. Salah satu kata kunci selain eris adalah analogi. Bahasa. Oke. Allah dan dunia itu dikatakan secara analog. Ya. Allah adalah ada itu sendiri sebagai ada bagi dunia. Jadi Allah itu memang dia ada. Orang bilang God is not exist. God, kalau kamu mengerti pernyataan ini, God doesn't exist. God doesn't exist. He is. Ini bahasa Inggris belum ditangkap. Bahasa Indonesia kalau diterjemahkan tidak ada arti. Tuhan itu tidak berada. Tuhan itu tidak berada yang maksudnya eksis. Dia tidak berada. Dia sekedar ada. He is. I am-nya Tuhan dan I am-nya manusia itu berbeda. Aku ada dia. Ingatkan pernyataan di ketika dia mengungkapkan diri kepada Musa. I am who I am. Itu yang begitu sih. Namanya aku adalah yang ada. Saya ini being, itu maksudnya. I am the being. I am being. Dari bahasa metafisika itu Tuhan sendiri yang ada. Tapi dia manusia. God doesn't exist. Tuhan tidak memiliki keberadaan, eksistensi. Tidak memiliki. Tuhan itu sekedar ada. God dari bahasa Inggrisnya berbisa kita. God doesn't exist. He is. Dia ada. Dia tidak memiliki keberadaan. Tuhan tidak memiliki keberadaan. Dari bahasa Indonesia kita bisa kurang tangkap. Tapi saya yakin kamu bisa tangkap bahasa Inggris. Tuhan tidak memiliki keberadaan. Seolah-olah keberadaan itu sesuatu yang harus dimiliki oleh Tuhan. Tidak. Dia adalah keberadaan itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Ini metafisika. Nanti kamu lanjutkan di pelajaran mata kuliah khusus tentang metafisika. Oke, kita lanjut sedikit. Jadi, pada Allah, pada apa yang kita sebut Allah itu, kita tidak usah pusing, sesuatu yang kita sebut Allah itu, ada dan esensi adalah sama. Being and essence itu sama. Esensi atau hakikat Allah adalah ada. Esensinya adalah ada. Allah itu ada secara seharusnya. Maksudnya dia ada mutlak. Ada wajib. Wajib ada. Tuhan itu wajib ada. Karena sejauh dia adalah ada, Allah dia ada. Jadi Allah itu sebenarnya kata bahasa metafisika ini tidak ultimate being ya. Hanya bahasa teologinya kita pakai Allah, Bapa, Tuhan. Tapi dia sebenarnya orang filsafat kita yang belajar filsafat itu menamakannya the highest being, the ultimate being. Ada yang tertinggi itu saja. The highest being. Kita yang lain itu mengambil, mempunyai ada yang bersifat derivasi, itu turunan. Kita dapat turunan dari ada ini. Ya Tuhan itu sebenarnya ada itu. Ada itu apa sih? Apa itu ada? Saya juga bingung, apa itu ada? Kita belajar nanti lanjutkan di metode. Ada itu apa sih? Ada. Ada kok. Dulu ada, mungkin kamu pernah dengar cerita. Dulu ada kita punya karyawan satu di sini. Jadi kalau dia meminta rokok di frater itu kan pertanyaan ada kok. Jadi dia pakai ens kok. Karyawan kita, dia karyawan. Betul. Itu zamannya. Ya, zamannya karyawan itu zamannya sebelum kami masuk. Dia zamannya Om Niko namanya. Zamannya Romo Bob mereka, Romo Bob muda. Jadi kalau minta rokok di frater kan biasa pertanyaan kita biasa bilang ada kok. Dia bertanya ens kok.
Ya. Jadi kita tahu bahwa adanya Allah itu mutlak ya, sementara adanya dunia itu kontingens. Ini sudah sering kita ulang-ulang. Adanya Allah itu bersifat mutlak, adanya kita manusia yang termasuk bagian dari dunia itu bersifat kontingens, artinya tidak mutlak. Dia ada, tetapi artinya kita kontingens itu maksudnya kita ini memang ada, tapi tidak seharusnya, tidak mutlak ada. Kita bisa saja tereliminasi. Kita manusia atau dunia ini ada sejauh adanya kita itu diberikan oleh Tuhan. Dunia adalah ciptaan, kita memperoleh adanya dari Tuhan. Jadi begini, saudara-saudariku yang terkasih, termasuk ibu filsafat yang terkasih. Oke, struktur metafisiknya seperti ini ya. Ada real itu, Allah dan dunia, being. Nah, being ini ada being yang mutlak, yaitu ya being mutlak dan being kontingens. Ya, kontingens. Pada being yang mutlak ini, being-nya sama dengan esensinya sama dengan eksistensinya. Jadi kalau being selain itu kita pakai eksistensi. Esensinya adalah eksistensinya. Esensi sama dengan eksistensi. Sementara kita punya esensi dan kita hanya bisa ada kalau Tuhan memberikan eksistensi untuk esensi kita. Esensi itu pertanyaan tentang apa sesuatu itu. Sementara eksistensi itu untuk menjawab pertanyaan apakah sesuatu itu ada. Jadi ada esensi unicorn, ya kan? Ada esensi unicorn. Kita bisa pikirkan unicorn itu seperti apa. Tapi apakah unicorn itu eksis? Pasti tidak kan? Dia harus butuh sesuatu yang memberikan eksistensi kepadanya. Baterai is running low, artinya kita harus berhenti sudah. Begitu ya. Tentang dihadirkan oleh Allah dunia dan cipta. Tidak cukup sampai di sini dulu. Mengingat ini masih lanjut, nanti kita cari satu waktu kalau kamu tidak keberatan. Apakah kamu mau offline atau online? Online, supaya kamu bisa rebahan ya. Oke, bisa online. Nanti saya atur waktu. Kamu sepakat satu hari, satu sore atau satu malam kita diskusi online. Diskusi online, malam atau sore silakan. Tidak ada? Ada kuliah sore juga. Boleh. Kamu bisa cari waktu, kita mau offline atau online, terserah kamu. Online supaya kamu lebih bisa rebahan sambil tanya-tanya. Kan lebih apa? Maksudnya lebih santai kan? Kamu bisa sambil tiduran baru dengar suara kan? Betul ya? Betul kesannya. Itu masuk lebih cepat karena kita punya gaya belajar itu bebas. Sudahlah, yang di sini gaya yang mengikat kita harus ikut aturan, tapi kadang-kadang gaya belajar bebas seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang pasang handuk saja di badan baru dengar itu. Pasang ini headset baru sambil dengar. Ada orang gaya belajar sendiri, mungkin itu kesempatan kamu eksplorasi gaya belajar kamu. Sambil mendengarkan suara saya yang sampai air ludah terpercik kemana-mana kamu saat, tapi tidak apa. Nanti kita atur mungkin 2 kali pertemuan online di luar pertemuan resmi kita untuk menuju pada ujiannya sekitar tanggal 16 ya. Jadi kita, oke. Terima kasih, tidak usah tanya dulu, nanti online-nya baru kamu tanya. Terima kasih atas kesempatan dan mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam